Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta hari ke-8 dengan tema penguasaan diri. Penguasaan diri. Nah, mari kita memulai persekutuan doa kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian segala puji syukur. Masuk dalam doa pembuka, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, Allah pemberi kehidupan, Allah yang dengan kasih-Nya selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat kembali dalam persekutuan doa menyambut Pentakosta. Tuhan, hadirlah di rumah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan tentang penguasaan diri dan kami semua terberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kembali kita membaca Alkitab kita dari surat Galatia. Ya, dari surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah saudara firman Tuhan bagi kita semua. Kok mati? Videonya mati. Mati ya? Makanya saya bilang dari tadi,
Kalau kita membuat acara seperti ini, harus buat dengan rapi. Dari tadi lihat videonya Mati. Itu sih kamu. Selalu ngandelin saya. Pak, ingat, sekarang temanya tentang penguasaan diri. Gak usah marah-marah. Marah itu dosa. Iya. Tapi kayaknya nggak mati deh, Pak. Oh iya. Aduh. Nyala. Iya, maaf. Kalau gitu kita ulang dari awal. Gak usah. Kan kita hanya acting. Oh iya, hanya acting. Hanya ya. acting ya Bapak Ibu. Iya, hanya acting ya. Saudara, temanya tentang penguasaan diri. Ya, saudara-saudara, ada banyak masalah yang kita hadapi karena kita kurang menguasai diri. Mulai dari masalah kesehatan, ya, kurang menguasai diri dalam hal makanan yang manis, makanan yang asin, makanan yang asam, makanan yang pedas, berminyak, ya, itu mengganggu kesehatan kita. Ya, kurangnya penguasaan diri dalam hubungan berumah tangga, ya, dengan anggota keluarga lainnya. Kurangnya penguasaan diri di dalam mengelola keuangan, ya, uang yang Tuhan berikan kepada kita. Kurangnya penguasaan diri dalam pekerjaan, kurangnya penguasaan diri dalam hubungan kita dengan sesama. Jadi banyak dong ya kurang penguasaan diri itu ya. Penguasaan diri itu menyangkut segala hal. Ya, menyangkut segala hal. Nah, kita merasa hidup kita tidak terkendali. Dan kita hidup di dalam tekanan. Nah, pada saat itu, akhirnya kita merasa kita tidak cukup kuat untuk bertahan. Nah, itulah yang menyebabkan banyak orang yang menyerah. Tidak mampu menguasai diri. Saudaraku, penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri kita, ya, dalam pikiran. Atau mulai dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merusak. Baik itu merusak diri kita atau orang lain. Ya, betul, atau orang lain. Nah, hasil dari penguasaan diri adalah keyakinan. Sekaligus juga ketentraman batin dan perasaan bahwa ternyata saya bisa kok. Ternyata saya mampu kok menguasai diri. Penguasaan diri dan disiplin diri merupakan faktor kunci dalam kesuksesan hidup kita. Tanpa hal itu, kita tidak akan mungkin mencapai sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang bernilai kekal. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 9. Ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 25 disebutkan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara bisa lihat para atlet olimpiade, ya, mereka berlatih selama bertahun-tahun dalam penguasaan diri, disiplin. Ya, betul, dalam kedisiplinan. Agar apa? Agar bisa meraih medali kemenangan. Ya, medali kemenangan yang terbaik untuk negaranya. Nah, begitu juga dengan kita orang Kristen. Pertandingan orang Kristen sebenarnya jauh lebih bernilai daripada pertandingan atlet-atlet olimpiade. Mengapa? Karena yang kita hendak rebut adalah mahkota yang kekal. Ya. Mahkota yang abadi, yang melebihi emas, perak, atau perunggu, bahkan berlian.
sekalipun. Saudara, filsuf Yunani yang bernama Epictetus berkata, tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas sampai ia dapat menguasai dirinya sendiri. Bila kita ingin bebas yang sesungguhnya, kita memerlukan penguasaan diri. Jadi jangan salah sangka, jangan merasa orang yang bebas itu berarti semaunya. Bukan. Orang yang bebas adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Saudara pasti ingat cerita dalam Perjanjian Lama ya. Hakim Simpson, seorang nazir Allah. Yang kuat itu ya. Ya, kuat. Yang Hakim, kuat. ya, kuat. Nah, mungkin dia orang terkuat di dunia. Tetapi ia diperbudak oleh hawa nafsu Iya. dan keinginannya sendiri. Ia tidak mampu mengendalikan dirinya. Akhirnya ia tidak dapat menguasai dirinya sedemikian rupa sehingga ia jatuh ke dalam dosa. Hancur. Ya, hancur. Kekuatan tanpa penguasaan diri hanya akan membawa kesulitan. Setuju itu, Pak. Ya. Nah, kalau gitu bagaimanakah? Iya. Ya, bagaimanakah kita dapat mengembangkan penguasaan diri kita? Nah, berikut ini ada berapa poin ya, langkah pengendalian diri yang nyata. Ya, yang pertama, mengakui masalah kita. Jadi akui bahwa kita punya masalah. Okay. Ya. Jadi masalah utama kita adalah sebenarnya keinginan diri sendiri yang sering kali memikat kita. Ya, surat Yakobus pasal 1 ayat 14 menulis begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena itu ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret dan dipikat olehnya. Jadi setiap keinginan dapat menimbulkan masalah. Apakah itu yang berkaitan dengan makanan, minuman, dengan kata-kata, dengan perangai, dengan uang, dengan keinginan seksual, dengan pakaian, dengan waktu, dan juga dengan latihan fisik. Semuanya memerlukan penguasaan diri. Betul, penguasaan diri. Acap kali kita menyangkal bahwa kita punya masalah sehubungan dengan keinginan kita itu. Jadi kita bilang, enggak kok, saya nggak punya masalah. Enggak, saya nggak punya masalah. Nah, justru ketika kita mengatakan hal seperti itu, kita jadi merasa tidak perlu penguasaan diri. Padahal itu masalah. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tinggalkan masa lalu Anda. Jadi langkah kedua dalam mengembangkan penguasaan diri adalah tinggalkan masa lalu kita. Dalam surat Filipi, ya, Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Dikatakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku meninggalkan semua masa laluku. Kegagalan kita di masa lalu dalam hal penguasaan diri jangan sampai membuat kita tidak lagi mau terus berusaha. Kan banyak tuh orang seperti itu ya. Merasa gagal, sudahlah, putus asa. Untuk apa lagi? Ya, jangan sampai.
Jangan sampai kita dihantui oleh perasaan kegagalan seperti itu. Orang yang berfokus pada masa lalu justru akan terus mengulangi kegagalan. Iya, kegagalan yang sama. Ya, perhatikanlah. Ya, perhatikan seorang bayi, ya. Bayi yang baru belajar berjalan. Anak kecil. Ya, anak kecil ya, anak kecil. Ya. Balita, bayi di bawah usia 5 tahun. Ya. Ya. Nah, saat ia jatuh, ia akan bangkit lagi. Bangun lagi. Iya, dan lagi. terus bangkit lagi sampai akhirnya ia bisa. Jadi bayi pun sudah tahu kegagalan itu dia harus tinggalkan, dia harus coba, dan akhirnya dia bisa berjalan. Nah, yang ketiga, berkomunikasi kembali dengan perasaan kita. Ya, jadi mengembangkan penguasaan diri ialah berkomunikasi kembali dengan perasaan kita. Jadi tantanglah perasaan kita. Ya, kita merasa segala sesuatu itu harus terasa enak. Betul sih. Ya, jika tidak enak, maka kita tidak akan melakukannya. Contohnya, saya merasa enak untuk tidak makan siang. Padahal sudah waktunya kita makan. Akhirnya kita sakit. Ya. Atau saya merasa enak tidak bangun pagi. Padahal harus bangun pagi. Iya, padahal saya harus bangun pagi. Banyak tugas, betul. Banyak tugas yang sudah harus mulai saya lakukan bahkan pada dini hari. Nah, akhirnya banyak pekerjaan kita yang terbengkalai. Tertunda, ya. Saya merasa enak menonton TV selama 10 jam. Padahal banyak sekali pekerjaan rumah yang lain yang harus juga kita tangani. Diselesaikan dulu pekerjaan. Jadi perasaan enak ini nih, jangan memberi terlalu banyak kemudahan atau kelonggaran pada perasaan kita. Perasaan sangat tidak dapat diandalkan. Orang sering mengatakan bahwa, maaf nih ya, kalau saya tidak merokok, saya tidak dapat berpikir, saya tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, orang itu sudah sangat bergantung pada perasaannya. Atau ngemil. Ya, atau mengemil juga ya. Waduh, saya nggak bisa berpikir nih Kalau nggak ngemil. Ya. Nah, padahal dia harus belajar menentang, mengendalikan. Iya. Perasaannya dengan mengatakan, walaupun saya tidak merokok, walaupun saya tidak ngemil, saya tetap dapat berpikir dan bekerja dengan baik. Jadi Tuhan tidak ingin perasaan itulah yang menguasai hidup kita, melainkan hanya Tuhan sendiri yang harus menguasai hidup kita, hidup dan perasaan kita terutama. Ya. Sekarang yang keempat, percayalah bahwa kita dapat berubah. Ya, bila kita ingin berubah dan dapat lebih menguasai diri, maka kita harus mulai percaya bahwa kita dapat berubah. Mulai dari berpikir kita, mungkin ya, cara kita berpikir. Nah, ingat, cara kita berpikir itu menentukan cara kita merasa. Ya. Dan cara kita merasa itu menentukan cara kita bertindak. Ya. Orang yang berpikir bahwa dia tidak dapat berubah, ya, berpikir tidak dapat berubah, maka dia merasa tidak mau berubah juga. Tidak dapat berubah. Tidak dapat berubah.
Dan akhirnya dia tidak melakukan tindakan yang baik, tindakan perubahan. Jadi apa yang ada dalam pikirannya, yang pada akhirnya itulah yang membentuk kepribadiannya. Orang yang berpikir bahwa dia tidak dapat mengendalikan diri, maka dia merasa tidak dapat mengendalikan diri. Dan akhirnya tindakannya selalu penuh emosi, marah-marah, betul. Jadi, emang saya nggak bisa kok mengendalikan emosi saya memang begini kok. Ya. Jadi kamu kan udah tahu saya ini pemarah. Kamu kan udah tahu nih saya gampang marah. Ya. Nah, itu yang umumnya orang katakan. Nah, apakah yang dapat membuat pertama-tama kita itu berubah? Ya, pembaruan akal budi. Ya, dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Ya, surat Roma pasal 12 ayat 2 ditulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Betul. Jadi pikiran kita adalah bagian dari akal budi kita. Saat kita menghadapi pencobaan, maka akal budi dan pikiran kita harus terus mengingat firman Tuhan. Maka pasti kita akan dapat menguasai diri dalam menghadapi pencobaan atau godaan. Nah, yang kelima, hindarilah godaan itu. Hindarilah pencobaan itu. Jangan didekati. Ya, betul. Jangan didekati. Menjauhlah, ya. Menjauhlah dari situasi-situasi yang dapat melemahkan penguasaan atau pengendalian diri kita, ya. Jadi buatlah perencanaan sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi misalnya nih kayak saya kan tukang ngemil, Jadi ya jauhkan cemilan-cemilan, betul, ya. Cemilan-cemilannya. Jadi ya, buatlah perencanaan sebelum ya kita melakukan sesuatu sehingga kita mampu mengendalikan diri, ya. Misalkan kita hendak diet karena kita merasa aduh berat badan saya kok agak naik nih, ya. Udah mulai sakit-sakit badannya. Ya. Maka kalau ingin diet, jangan meletakkan beberapa potong coklat di meja kerja atau di meja makan kita. Ya, kita akan tergoda. Nah, jika kita ingin berhemat dan tidak berhutang, jangan jalan-jalan ke mall. Iya. Jangan belanja-belanja. Iya. Atau jangan minta bikin kartu kredit baru kepada bank. Atau tambahan. Iya, tambahan, ya. Nah, surat Efesus. Ya. Surat Efesus pasal 4 ayat 27 mengingatkan demikian. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai kita. Seseorang yang berhasil menghentikan kebiasaannya, apakah mengemil, shopping, ya, atau yang saya sebutkan awal tadi, kebiasaan merokok juga yang sangat berat. Ketika ditanya bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya, ia mengatakan bahwa setiap ada keinginan, maka ia menyetop, ya, keinginan itu. Tarik nafas, ya, tarik nafas dan kemudian
dia bisa mengendalikan diri. Atau kalau misalnya keinginan untuk ngemil, minum air putih, Iya, lagi. bisa, bisa. Ya. Nah, lalu yang keenam, bergantunglah pada kuasa Roh Kudus. Betul. Belajarlah bergantung pada kuasa Roh Kudus untuk menolong kita dalam pengendalian diri. Ingat, buah roh pengendalian diri itu adalah hasil dari karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Ya, dalam surat Galatia. Galatia pasal 5 ayat 16. Ya, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, kalimat ini mengatakan bahwa orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus bukan berarti tidak lagi memiliki keinginan daging. Keinginan dagingnya tetap ada, namun sekarang bisa dikuasai. Iya, karena ia sudah hidup dalam bimbingan Roh Kudus, maka keinginan daging itu tidak lagi diikutinya, diturutinya, dipuaskannya. Ya, jadi saudara-saudara, urutannya harus jelas ya. Pertama-tama hidup dalam bimbingan kuasa Roh Kudus, ya. Tentu kuasa Kristus yang ada di dalam Roh Kudus. Maka kita dituntunnya untuk dapat mengendalikan diri. Bukan kita mampu dulu menguasai diri, barulah kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Bukan, itu terbalik. Ya, hal ini sama dengan pernyataan bahwa saya akan ke dokter jika saya sudah sembuh. Itu pernyataan yang salah. Justru karena saya sedang sakit, maka saya butuh dokter. Saya butuh dokter. Justru karena saya tidak mampu mengendalikan diri, maka saya mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup saya untuk memimpin hidup saya, maka saya akan menghasilkan buah pengendalian diri itu. Ya, jadi saudaraku, undanglah Roh Kudus untuk memimpin, menuntun hidup kita. Saudara, malam hari ini, ya, apakah saudara melakukannya malam hari atau saudara melakukannya siang hari, ibadah seperti ini? Tetapi yang pasti, esok Minggu kita beribadah merayakan turunnya Roh Kudus. Pentakosta. Ya, betul. Pentakosta. Turunnya Roh Kudus ke atas semua orang percaya. Ya, ini anugerah yang besar bagi kita. Nah, kiranya 8 hari persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta ini, kita selalu hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita menghasilkan buah Roh Kudus setiap hari. Betul, setiap hari. Amin. Saudaraku, sekarang di tengah keluarga saudara, silahkan saudara memberi kesempatan kepada anggota keluarga yang lain untuk menyampaikan kesaksiannya. Karena itu saudara bisa mempause video ini terlebih dahulu untuk memberi kesempatan bagi yang mau bersaksi. Silahkan. Jika sudah, sekarang kita menaikkan doa syafaat. Kita akan menaikkan doa syafaat. Sekarang ini kan wabah pandemi virus Corona 19 masih merebak, baik di negara kita maupun di dunia, di negara lain. Kita juga akan mendoakan pasien dalam pengawasan. Kita mendoakan orang dalam pemantauan.
Kita mendoakan orang tanpa gejala, tetapi sakit. Ya, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Dan kita juga mendoakan petugas-petugas medis di rumah sakit, tentu saja beserta dengan keluarganya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu. Sekarang ini negara kami dan dunia dilanda wabah pandemi virus corona 19. Tuhan, lindungi negara kami dan warga dunia lainnya, agar wabah ini segera dapat diatasi, agar para ahli dapat menemukan vaksin dan obat untuk mengatasi wabah ini. Kami juga berdoa untuk orang dalam pemantauan, orang tanpa gejala, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati, agar apabila mereka menjalani pengobatan, perawatan, itu semua membawa pemulihan, kesembuhan. Juga kami berdoa untuk petugas medis di rumah sakit, yang dengan tekun, dengan teliti, dengan cermat, dengan penuh kasih sayang merawat para pasien. Berkati mereka ya Tuhan. Tambahkan semangat hidup, tambahkan pengabdian diri mereka dan keluarga yang terus mendukung dengan penuh cinta kasih. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan pasti menolong. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mohon maaf kalau tadi waktu kita berdoa mungkin Bapak Ibu mendengar ada suara telepon. Mohon maaf ya. Kita akan melanjutkan dengan nyanyian penutup dari NKB 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai
Demikianlah saudaraku, persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta hari ke-8, hari terakhir. Besok kita beribadah menyambut Pentakosta. Kiranya Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin. Amin.